Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Millennium Hotel Siri Jakarta. Sebelum ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber saya, ngobrolin Jakarta, banjir. Terus mau nyalahin siapa? Nah, kita saksikan dulu ada kegiatan di Jakarta yang pemirsa bisa datengin di minggu ini. Silakan. Itu dia agenda Jakarta yang bisa pemirsa datangi di minggu ini. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol kita soal banjir di Jakarta. Tadi saya kepotong di Bang Dahlan. Jadi secara lingkungan gimana Bang? Jakarta tuh memang udah banjir, katanya dari zaman Belanda juga udah banjir. Siapa suruh ini jadi ibu kota gitu. Gimana sih Bang sebenarnya Bang? Ya, pertama kita tahu bahwa penanganan banjir itu dari hulu sampai hilir. Ya. Nah, kita lihat bagaimana harus ada revitalisasi di hulunya, seperti Puncak, Bogor dan sekitarnya, bahkan 13 aliran sungai yang berasal dari atas itu harus ditangani. Okay. Jadi daerah aliran sungai yang ada dari Bogor dan Jakarta, kemudian Depok, kemudian masuk ke Teluk Jakarta, ini harus ditangani dengan serius. Dan tentu ini kita tahu bahwa bagiannya pemerintah pusat nih. PUPR itu tidak sekedar nanganin sungai saja, tidak sekedar das aja, tapi perumahan juga harus ditangani oleh PUPR. Nah, kemudian kita tahu bahwa drainase terutama pintu air utama, kemudian sungai-sungai besar yang masuk ke teluk, ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, kita tahu juga ada pro kontra mau dinormalisasi atau dinaturalisasi. Nah, kalau dinormalisasi di wilayah-wilayah atau segmen-segmen yang memang perlu dinormalisasi, ya memang harus dinormalisasi. Tapi ketika masuk di segmen-segmen atau lokasi-lokasi yang memang harus diberdayakan lingkungan hidupnya, kemudian komunitas yang ada di situ harus diberdayakan, ya memang harus dilakukan dengan naturalisasi gitu. Contohnya di ujung-ujung Teluk Jakarta itu harus memang digunakan naturalisasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembangunan kita di DKI Jakarta seharusnya pembangunan yang berbasis ekologi. Jadi mengutamakan keberlanjutan daripada lingkungan hidup. Jadi jangan dilepaskan ke mekanisme pasar. Artinya ruang-ruang lingkungan hidup itu diambil oleh pelaku-pelaku usaha. Kemudian dia bangun mall di situ, dia bangun apartemen di situ, dia bangun gedung-gedung tinggi di situ dengan mengabaikan hak-hak lingkungan hidup gitu. Akhirnya banyak masyarakat terdampak. Contoh, kenapa sekarang di wilayah-wilayah yang dulunya tidak banjir kok sekarang banjir? Betul. Karena kiri kanannya sudah dibangun. Contohnya tadi daerah Cakung. Ya, di Cakung misalnya itu kemarin terjadi bisa terjadi kalau dibiarkan itu terjadi konflik horizontal gitu kan, dan itu sangat merugikan. Orang sudah investasi besar, kemudian masyarakat menyerbu ke sana dengan tanda kutip bahwa dengan adanya mall di situ, kemudian masyarakat yang ada di sekitar itu terdampak banjir. Habis ini saya mau nanya pendapatnya Babe nih. Kita break dulu sebentar sambil diminum dulu karena makanan juga sebentar lagi akan masuk. Jangan kemana-mana pemirsa, kita break dulu. Abis ini kita balik lagi di Generasi Mecin.